Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang koki muda dengan rasa besar Sorita seorang gadis dan masakannya. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dapur kecil, impian besar. Hujan sore itu turun pelan di kota kecil tempat Lara tinggal. Di dapur mungil rumahnya, aroma bawang dan rempah-rempah sudah menempel di udara. Lara berdiri di atas bangku kayu untuk mencapai meja dapur, memegang wajan kecil yang hampir setengah dari ukuran tubuhnya. Ia menatap ibunya yang sibuk menumis sayuran di atas kompor tua. "Lara, hati-hati dengan minyak panasnya," seru ibunya, tapi senyum tak lepas dari wajahnya. Lara menatap sayuran yang menari di wajan, matanya berbinar. Ia ingin sekali bisa menguasai semua itu. Memasak bukan hanya soal mengisi perut, tapi menciptakan sesuatu yang membuat orang tersenyum. Setiap aroma, setiap suara dari dapur terasa seperti musik baginya. Sejak kecil, Lara sering bereksperimen dengan bahan-bahan sederhana, mencampur tepung dengan telur untuk membuat adonan kue, mencoba membuat sup dengan sayuran sisa, bahkan menciptakan saus rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu rasanya. Beberapa kali gagal, adonan bantat atau sup terlalu asin, tapi setiap kegagalan justru membuatnya semakin penasaran. "Mama, suatu hari aku mau jadi koki terkenal." Lara berteriak sambil mengaduk adonan, tanpa bisa menyembunyikan semangatnya. Ibunya tersenyum lembut. "Kalau kamu mau, Lara, kamu harus belajar banyak, ya. Tapi aku yakin kamu bisa." Lara menatap keluar jendela dapur. Hujan yang jatuh perlahan di halaman rumah seolah meniru detak jantungnya, penuh harap dan impian. Ia membayangkan dapur-dapur besar, kompor modern, aroma masakan yang menggoda orang dari jauh, dan dirinya yang sibuk menciptakan hidangan unik. Di dapur kecil ini, dengan alas seadanya dan bahan sederhana, mimpi besar Lara mulai tumbuh. Setiap kali ia mencicipi hasil eksperimennya sendiri, matanya berbinar dan hatinya berdetak kencang. Impian itu, menjadi koki yang hebat, bukan lagi hanya angan-angan. Ia tahu, jalan menuju mimpi itu panjang dan sulit, tapi ia siap untuk memulainya dari sini, dari dapur kecil rumahnya. Dan malam itu, di antara bunyi hujan dan aroma masakan hangat, Lara tersenyum sendiri. Ia tahu satu hal pasti, suatu hari nanti, dunia akan mencicipi kreasi tangannya. Rasa pertama yang berarti. Hari Minggu pagi, matahari menembus tirai tipis kamar Lara. Ia sudah bangun lebih awal, bersemangat meski tangannya masih terasa dingin dari udara pagi. Hari ini bukan hari biasa. Lara ingin membuat kue coklat untuk ulang tahun sahabatnya, Naya. Dapur rumahnya kembali menjadi medan eksperimen. Tepung, telur, dan coklat hitam tersebar di meja kayu, sementara Lara dengan hati-hati mencampur semuanya dalam mangkuk besar. Ia membaca resep dari buku tua ibunya, tetapi rasa penasaran membuatnya menambahkan sedikit sentuhan sendiri. Sejumput kayu manis dan sedikit vanila. "Sedikit saja, Lara," bisik ibunya sambil tersenyum. "Jangan terlalu banyak bereksperimen, ya." Lara mengangguk, tapi matanya bersinar. Ia ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan membuat Naya tersenyum lebar. Setelah adonan tercampur rata, ia menuangkannya ke dalam loyang dan menaruhnya di oven. Waktu berjalan lambat. Bau coklat yang manis mulai menyebar ke seluruh dapur, membuat Lara menelan ludah dengan antisipasi.
Namun, saat ia membuka oven, kue itu sedikit gosong di bagian bawah. Lara menatap kecewa, hampir ingin menangis. Tapi Naya, yang datang untuk mengambil hadiah itu, hanya tertawa ringan. "Lara, ini lucu banget. Dan aromanya enak," kata Naya sambil memeluk Lara. "Aku yakin rasanya pasti enak juga." Lara mencoba sepotong kecil. Rasanya memang sedikit hangus di bawah, tapi lembut di atas dan aromanya wangi. Lara tersenyum, menyadari sesuatu. Memasak bukan hanya soal kesempurnaan, tapi tentang usaha dan cinta yang dimasukkan ke dalamnya. "Kalau ini bisa membuatmu senang, Naya, aku sudah bahagia," kata Lara, matanya berbinar. Hari itu, Lara belajar satu pelajaran penting. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, tapi jika dilakukan dengan cinta dan semangat, hasilnya tetap berarti. Kue gosong itu menjadi simbol pertama dari impian besarnya, impian untuk membuat orang bahagia melalui masakan. Dan di dapur kecil itu, di antara aroma coklat dan tawa sahabatnya, Lara berjanji pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Suatu hari, ia akan menciptakan hidangan yang akan dikenang oleh banyak orang, bukan hanya sahabatnya. Sekolah memanggil. Musim panas telah tiba, dan udara hangat menyelimuti kota kecil tempat Lara tinggal. Ini adalah hari yang penuh campuran rasa gugup dan semangat, hari pertama Lara masuk sekolah kejuruan kuliner. Begitu ia melangkah ke gerbang sekolah, jantungnya berdegup kencang. Gedung besar dengan jendela tinggi dan aroma rempah yang samar-samar dari dapur latihan membuatnya takjub. Lara menggenggam tasnya erat-erat, matanya mengamati setiap sudut. Semua terlihat berbeda dari dapur rumahnya yang kecil, oven besar, kompor profesional, alat-alat masak yang lengkap, dan meja stainless steel berderet rapi. "Selamat datang, siswa baru," seorang guru menyapa. Suaranya tegas tapi ramah. "Di sini kalian akan belajar lebih dari sekadar memasak. Kalian akan belajar disiplin, kreativitas, dan kerja tim." Lara tersenyum malu-malu. Ia bertemu teman-teman sekelasnya. Ada yang percaya diri, ada yang terlihat gugup seperti dirinya. Ia juga bertemu Chef Raka, seorang koki muda yang terkenal dengan ketegasannya. Mata Chef Raka menatap Lara, seakan menilai keberanian dan tekadnya. Pelajaran pertama dimulai. Lara diajari teknik dasar, memotong sayuran dengan cepat dan rapi, menggoreng tanpa membuat minyak tumpah, dan menjaga kebersihan dapur. Di awal, semuanya terasa sulit. Tangan Lara gemetar saat memotong wortel, saus yang ia buat terlalu cair, dan adonan roti tidak mengembang seperti yang diajarkan. Frustrasi mulai menggerogoti semangatnya. Ia ingin menyerah, merasa kecil di antara teman-teman yang terlihat lebih ahli. Namun, saat ia menatap meja dapurnya, ia teringat dapur kecil di rumah dan kegembiraan yang ia rasakan saat pertama kali membuat kue coklat untuk Naya. "Ini baru awal, Lara," bisik hatinya. "Kalau aku menyerah sekarang, bagaimana aku bisa menjadi koki yang hebat?" Dengan tekad baru, Lara mulai berlatih lebih keras. Ia mencatat setiap teknik yang diajarkan, memperhatikan setiap gerakan Chef Raka, dan mencoba lagi dan lagi. Sedikit demi sedikit, ia mulai merasa percaya diri. Sayuran mulai terpotong rapi, adonan tidak lagi bantat, dan ia mulai memahami ritme dapur profesional. Hari itu, di tengah aroma minyak dan bumbu yang memenuhi ruangan, Lara menyadari sesuatu. Dunia kuliner itu menantang, tapi juga penuh peluang untuk belajar. Sekolah ini bukan hanya tempat belajar memasak, tapi tempat di mana impiannya mulai mendapatkan bentuk nyata. Dan saat bel pulang berbunyi, Lara melangkah keluar gedung dengan senyum lebar. Ia tahu,
Perjalanan menuju mimpinya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi tantangan berikutnya. Pertarungan dengan kesalahan. Beberapa minggu setelah hari pertama di sekolah kuliner, Lara mulai merasakan realitas dunia profesional. Setiap hari di dapur latihan adalah tantangan. Tidak ada ruang untuk ceroboh, setiap kesalahan terlihat jelas, dan waktu selalu terasa terlalu singkat. Hari itu, Lara ditugaskan membuat sup krim labu untuk pertama kalinya. Ia mengukur bahan dengan hati-hati, menumis bawang sampai harum, dan menambahkan labu ke dalam panci. Namun, di tengah kesibukan, Lara terlalu lama meninggalkan panci di atas api. Aroma gosong mulai tercium. Panik, ia mencoba menyelamatkan sup itu dengan menambahkan krim dan rempah lebih banyak, tapi rasanya tetap pahit. Chef Raka menatapnya dengan ekspresi serius. Lara, masakan adalah kombinasi teknik dan ketelitian. Kesalahan seperti ini bisa terjadi, tapi kamu harus belajar darinya. Lara merasa malu. Ia ingin tenggelam di bawah meja dan menghilang. Teman-temannya menyelesaikan tugas mereka dengan lancar, sementara ia menatap sup yang gagal itu dengan perasaan campur aduk, frustasi, kecewa, tapi juga sedikit penasaran ingin memperbaiki diri. Sore itu, Lara duduk di pojok dapur, mencatat semua kesalahan yang ia buat, waktu menumis, jumlah garam, teknik menghaluskan labu. Ia menulis berulang kali, mencoba memahami apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Roti yang seharusnya mengembang sempurna malah bantat, saus terlalu asin atau terlalu kental, plating tidak rapi. Setiap kegagalan membuat Lara hampir putus asa, tapi ia mulai belajar satu hal, kesalahan adalah guru terbaik. Ia mulai melihat setiap kegagalan sebagai langkah kecil menuju keberhasilan. Seiring waktu, Lara mulai terbiasa dengan tekanan. Ia belajar mengatur waktu, mengingat resep, dan menyiapkan bahan lebih cepat. Setiap kali ia membuat kesalahan, ia tidak menangis atau menyerah. Ia bangkit, mencoba lagi, dan mencatat pelajaran baru. Di akhir minggu, Lara menatap tangannya yang sedikit lecet, mata lelah tapi bersinar. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah, tapi semangatnya tetap menyala. Setiap kesalahan membuatnya lebih kuat, lebih kreatif, dan lebih dekat dengan impiannya menjadi seorang koki. Di dapur latihan itu, antara aroma bawang, rempah, dan tepung, Lara tersenyum sendiri. Ia sadar satu hal penting, kegigihan lebih berharga daripada kesempurnaan. Dan dengan kegigihan itu, impiannya perlahan-lahan mulai terasa nyata. Persahabatan dan inspirasi. Hari-hari di sekolah kuliner semakin padat dan menantang. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Lara merasa nyaman, teman-temannya. Di antara semua siswa baru, satu nama selalu berhasil membuatnya tersenyum, yaitu Aulia. Aulia adalah gadis ceria dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi. Ia pandai mengatur bahan, tapi juga suka bereksperimen dengan resep. Saat pertama kali bertemu, Lara merasa kagum pada kepercayaan dirinya. "Kamu pasti Lara, kan? Aku dengar kamu suka bereksperimen di dapur," kata Aulia sambil menepuk bahunya. Lara tersipu, tapi senang ada yang mengerti semangatnya. Sejak itu, mereka sering bekerja sama dalam berbagai latihan. Jika Lara kesulitan memotong sayuran atau membuat adonan roti, Aulia selalu ada untuk membantu, memberi tips, atau sekadar memberi semangat. Sebaliknya, Lara sering berbagi ide kreatifnya tentang resep baru atau plating unik. Suatu hari, guru mereka memberikan tugas kelompok, menciptakan menu kreatif 3 hidangan untuk presentasi. Lara dan Aulia dipasangkan, dan mereka segera memulai brainstorming.
Mereka saling bertukar ide, mencampur gaya masakan rumah dengan teknik profesional yang mereka pelajari. Kalau kita gabungkan sup labu creamy MU dengan roti panggang buatan kita, lalu beri topping salad segar, aku rasa akan menarik, kata Aulia. Lara tersenyum lebar. Setuju. Dan aku ingin menambahkan saus coklat spesial untuk hidangan penutupnya. Tapi jangan terlalu manis, ya? Mereka bekerja berjam-jam di dapur latihan, tertawa, gagal, mencoba lagi, dan akhirnya menghasilkan hidangan yang memukau. Saat guru dan teman-teman mencicipi hasil mereka, pujian mengalir. Kreatif dan seimbang rasanya, komentar Chef Raka. Lara merasa hangat di hati. Ia menyadari bahwa persahabatan membuat perjalanan ini lebih ringan dan menyenangkan. Tidak hanya soal memasak, tapi juga tentang saling mendukung, belajar bersama, dan menemukan inspirasi dari orang lain. Di sela aroma rempah dan tepung yang memenuhi dapur, Lara tersenyum pada Aulia. Ia tahu, dengan teman seperti Aulia, impian mereka untuk menjadi koki hebat tidak terasa terlalu jauh. Dan hari itu, Lara belajar satu hal lagi. Perjalanan besar lebih indah jika dibagi dengan sahabat yang memahami semangatmu. Kompetisi pertama. Beberapa bulan setelah beradaptasi di sekolah kuliner, datanglah kabar yang membuat hati Lara berdebar. Sekolah mengadakan kompetisi memasak antar siswa. Semua siswa diwajibkan berpartisipasi, menyiapkan hidangan terbaik mereka untuk dinilai oleh guru dan juri tamu. Lara merasa gugup sekaligus bersemangat. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk menunjukkan kemampuan, tetapi tekanan membuatnya hampir gemetar. Aulia menepuk bahunya. Kita lakukan yang terbaik, Lara. Ingat, ini bukan hanya tentang menang, tapi belajar, kata Aulia sambil tersenyum. Hari kompetisi tiba. Dapur sekolah berubah menjadi arena sibuk. Aroma masakan memenuhi udara, panci dan wajan berdenting, dan setiap siswa bekerja dengan fokus tinggi. Lara menatap bahan-bahan di mejanya, menarik napas panjang, dan mulai bekerja. Ia memutuskan membuat sup labu krim dengan roti panggang bawang putih, hidangan yang selama latihan sering ia buat, namun kali ini ia menambahkan sentuhan kreatif. Sedikit taburan rempah segar dan presentasi di mangkuk unik yang ia desain sendiri. Selama kompetisi, banyak kesalahan kecil terjadi. Saus sedikit terlalu kental, roti panggang hampir gosong. Lara hampir panik, tapi ia mengingat pelajaran dari bab 4, kesalahan adalah guru terbaik. Dengan tenang, ia memperbaiki kesalahan satu persatu, menyesuaikan rasa dan tampilan. Saat juri mencicipi hidangannya, Lara menahan napas. Mereka mencatat sesuatu, saling berbisik, lalu tersenyum. Kreatif, rasa seimbang, dan plating menarik, komentar salah satu juri. Lara tersenyum lega, meski tidak menang juara pertama. Saat pengumuman pemenang, Lara melihat nama teman lain diumumkan sebagai juara. Awalnya kecewa, tapi kemudian Aulia menepuk punggungnya. Kamu sudah melakukan yang luar biasa, Lara. Lihat, mereka semua terkagum pada hidanganmu, katanya. Hari itu, Lara menyadari satu hal penting, keberanian untuk mencoba lebih berharga daripada sekadar menang. Kompetisi itu memberinya pengalaman berharga, rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa ia bisa menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Di perjalanan pulang, Lara tersenyum sendiri. Ia tahu, ini baru permulaan, dan setiap langkah kecil membawanya lebih dekat ke impian menjadi koki hebat. Magang di restoran nyata. Beberapa bulan setelah kompetisi, Lara mendapatkan kabar yang membuatnya berdebar sekaligus senang. Ia diterima magang di sebuah restoran terkenal di kota. Ini adalah kesempatan langka bagi siswa baru, dan Lara tahu ini adalah langkah besar menuju mimpinya.
Hari pertama magang, ia memasuki restoran dengan hati berdebar. Aroma masakan yang kaya dan suara dapur yang sibuk membuatnya kagum sekaligus gugup. Chef kepala restoran, seorang pria tegas bernama Chef Adrian, menatap Lara dengan tajam. Ini bukan tempat untuk main-main. Di sini, setiap gerakan menentukan hasil masakan. Siap. Lara mengangguk, meski jantungnya berdebar. Ia segera diberi tugas sederhana, menyiapkan bahan dan membantu memasak hidangan pembuka. Namun, kenyataannya jauh lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Suasana dapur profesional cepat dan penuh tekanan. Setiap langkah harus tepat dan cepat, tak ada waktu untuk ragu. Hari-hari pertama terasa berat. Lara pulang larut dengan tangan lecet dan lelah, sering merasa tidak cukup cepat atau cukup baik. Ada kalanya ia hampir menyerah, merasa bahwa impiannya terlalu jauh. Tapi setiap kali ia melihat Chef Adrian atau rekan magangnya yang lebih berpengalaman, Lara teringat pelajaran dari sekolah, kesalahan adalah guru terbaik. Dengan tekad yang kuat, Lara mulai beradaptasi. Ia mencatat teknik baru, memperhatikan ritme dapur, dan belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Ia juga mulai berani mencoba kreasi kecil sendiri, seperti menambahkan bumbu unik atau plating sedikit berbeda, tentu dengan pengawasan Chef Adrian. Suatu hari, Chef Adrian memanggil Lara. "Kamu berbeda dari magang lain. Kreatif, tapi masih perlu disiplin. Terus belajar, jangan takut gagal." Kata-kata itu membuat Lara tersenyum, meski ia tahu perjalanan masih panjang. Di dapur restoran itu, antara aroma bumbu, panas kompor, dan bunyi alat masak, Lara belajar lebih dari sekadar memasak. Ia belajar ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi tekanan nyata. Setiap hari adalah tantangan, tapi setiap hari juga membawa Lara lebih dekat ke impiannya menjadi koki. Saat pulang malam itu, Lara menatap langit kota yang gelap, merasa lelah tapi puas. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan profesionalnya. Dan di hatinya, ia berjanji, ia akan terus berjuang, tidak peduli seberapa sulit dapur nyata itu. Kreasi yang membuat nama. Beberapa bulan magang di restoran terkenal telah membuat Lara semakin percaya diri. Ia mulai memahami ritme dapur profesional, teknik memasak yang kompleks, dan cara bekerja sama dengan tim yang ketat. Namun, hari itu, ia mendapatkan kesempatan yang berbeda. Chef Adrian memberinya proyek khusus untuk menciptakan menu baru. Lara merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah tantangan besar, kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya sendiri. Ia duduk di pojok dapur, mencatat ide, meneliti resep, dan memikirkan bagaimana cara menggabungkan masakan rumah dengan teknik profesional. "Aku ingin membuat sesuatu yang berani tapi tetap ramah untuk pelanggan," pikirnya. Sup labu yang creamy dengan sentuhan rempah unik, roti panggang aroma bawang putih, dan hidangan penutup coklat yang ringan tapi memorable. Hari-hari berikutnya, Lara sibuk bereksperimen. Ia mencoba berbagai variasi saus, menyesuaikan tingkat kemanisan hidangan penutup, dan menata plating hingga tampak sempurna. Beberapa percobaan gagal, saus terlalu pahit, tekstur roti kurang sempurna, tetapi setiap kegagalan memberinya pelajaran baru. Akhirnya, menu baru itu siap dicicipi Chef Adrian. Lara menahan napas saat juri internal dan staf mencicipi kreasi barunya. Wajah mereka berubah, dari penasaran menjadi kagum. "Ini luar biasa, Lara. Kreatif, seimbang, dan punya ciri khas," puji Chef Adrian sambil tersenyum bangga. Beberapa minggu kemudian, menu Lara resmi diluncurkan di restoran. Tidak lama setelah itu, media lokal mulai memberi perhatian, menyoroti menu baru yang unik dan kreatif.
pelanggan berdatangan, mencoba hidangan Lara, dan memuji rasa serta presentasinya. Di tengah kesibukan dapur yang hangat dan aroma masakannya menggoda, Lara tersenyum sendiri. Ia menyadari sesuatu yang penting. Impian bisa dimulai dari eksperimen kecil, tetapi jika dilakukan dengan tekad dan kreativitas, mereka bisa dikenal banyak orang. Hari itu, Lara merasa lebih dekat dengan impiannya. Dari dapur rumah kecil hingga dapur restoran terkenal, ia telah menempuh perjalanan panjang. Dan di hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Masih banyak yang harus ia pelajari, tetapi dunia kini mulai mengenal namanya sebagai koki muda yang penuh potensi, tantangan, dan kritik. Seiring nama Lara mulai dikenal, tidak semua orang menyambutnya dengan pujian. Beberapa pelanggan merasa hidangan baru itu terlalu berbeda, sementara beberapa kritikus meragukan kemampuannya karena usianya masih muda. Suatu sore, saat Lara sedang menyiapkan hidangan untuk pelanggan VIP, seorang kritikus kuliner masuk ke restoran. Setelah mencicipi menu kreasi Lara, ia menulis komentar di media sosial, "Kreasi muda ini menarik, tapi belum seimbang. Masih ada banyak yang harus diperbaiki." Lara membaca komentar itu dengan napas tertahan. Rasa kecewa, sedih, bahkan marah bercampur dalam hatinya. Ia merasa seolah usahanya selama ini sia-sia. Namun, saat ia menatap sekeliling dapur, melihat tim yang tetap bekerja dengan profesional, dan pelanggan yang tersenyum menikmati masakannya, Lara menyadari sesuatu, kritik bukan musuh, tapi cermin untuk belajar. Dengan semangat baru, Lara mulai meninjau kembali resep dan tekniknya. Ia meminta masukan dari Chef Adrian dan rekan-rekannya, mencoba menyempurnakan rasa, tekstur, dan tampilan hidangan. Setiap komentar negatif menjadi motivasi untuk berinovasi dan memperbaiki diri. Hari-hari berikutnya di dapur terasa lebih intens. Lara bekerja lebih teliti, lebih kreatif, dan lebih fokus. Ia belajar bagaimana menyeimbangkan rasa untuk berbagai lidah, bagaimana menyesuaikan presentasi agar menarik, dan bagaimana menghadapi tekanan tanpa kehilangan kepercayaan diri. Seiring waktu, kritik yang dulu menakutkan berubah menjadi alat pembelajaran. Lara mulai menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai karya kreatifnya, dan itu wajar. Yang terpenting adalah ia tetap percaya pada visi dan kemampuannya sendiri. Di akhir hari, Lara menatap dapur yang penuh aroma bumbu dan suara alat masak. Ia tersenyum lelah tapi puas. Ia tahu, perjalanan menjadi koki hebat bukan hanya soal pujian, tapi tentang ketekunan, keberanian, dan kemampuan untuk belajar dari setiap tantangan. Hari itu, Lara merasa lebih kuat. Ia siap menghadapi dunia kuliner yang luas, penuh tekanan, tantangan, dan kesempatan. Dan di hatinya, ia tahu satu hal, mimpi besarnya tetap hidup, bahkan ketika orang lain meragukannya. Mimpi menjadi nyata. Beberapa tahun berlalu sejak Lara pertama kali memasuki dapur rumah kecilnya. Dari dapur sekolah hingga restoran terkenal, perjalanan panjang itu membentuknya menjadi koki yang tangguh, kreatif, dan penuh percaya diri. Hari itu, Lara berdiri di depan restoran miliknya sendiri, sebuah dapur hangat dengan jendela besar dan aroma masakan yang menggoda orang dari jalan. Semua orang yang dulu ia temui, ibunya, sahabatnya Aulia, bahkan Chef Adrian, hadir untuk merayakan pembukaan restoran. "Ini semua berkat kerja kerasmu, Lara," kata ibunya sambil memeluknya. Lara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia teringat saat pertama kali membuat kue coklat untuk Naya, saat mengalami kegagalan di dapur latihan, saat magang di restoran terkenal, dan saat menghadapi kritik yang membuatnya hampir putus asa. Semua itu kini terasa sebagai batu loncatan menuju mimpinya. Ia berjalan ke dapur,
mengamati timnya yang sibuk menyiapkan hidangan dengan cekatan. Setiap hidangan dibuat dengan cinta dan detail, persis seperti yang ia impikan sejak kecil. Lara mulai memasak sendiri, menyiapkan menu spesial yang menjadi ciri khas restorannya. Pelanggan yang masuk tersenyum melihat hidangan yang cantik dan aromanya menggoda selera. "Ini luar biasa, Lara," komentar seorang pelanggan. "Rasanya seimbang dan unik." Di tengah kesibukan, Lara berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menatap dapur serta restoran yang kini menjadi miliknya. Semua kerja keras, kegagalan, dan pengorbanan itu terbayar. Mimpi yang dulu hanya ada di dapur kecil rumahnya kini menjadi nyata. Di hatinya, Lara berbisik, "Ini baru permulaan. Aku akan terus belajar, terus mencipta, dan membuat dunia mengenal rasa melalui masakanku." Malam itu, restoran dipenuhi tawa, aroma masakan, dan kegembiraan. Lara duduk sejenak, tersenyum puas, dan tahu satu hal pasti, ia telah menaklukkan perjalanan panjang dari dapur kecil ke dapur impiannya sendiri, dan dunia kini menjadi saksi cita-citanya menjadi nyata.